Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Altasam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masalah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dari memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Lagi pada kerja, makan apa hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat walafiat ya cuy ya. Oke. Kita akan mengangkat satu kisah ini, dan sebenarnya Kaisam tahan tidak membahas kasus ini karena Kaisam menghargai orang-orang yang berkontribusi dalam menangani kasus ini ya cuy ya. Kaisam tidak akan menyalahkan siapapun, hanya ini sebagai cambuk kita bersama. Apakah kita bisa menyelamatkan mayat ini jangan sampai dikremasi. Apapun kesalahannya, apapun tingkah laku buruknya, apapun yang dia lakukan semasa hidupnya, itu adalah urusan dia dengan Allah ya cuy ya. Hanya saja kita sebagai muslim yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menghargai mayat muslim ini dikuburkan secara Islam ya. Ini Kayat Isam tahan udah Kayat Isam mengikuti kasus ini sebenarnya dari awal. Hanya saja pada waktu itu ada yang memfollow up ke Kayat Isam. Kayat Isam coba deh lihat ini. Kaisam tidak langsung mengambil kasus ya cuy ya, kalau dia tidak datang sendiri ke Kayat Isam. Hanya saja Kaisam bertanya pada waktu itu, ada nggak yang mendampingi? Ada Kaisam shelter. Oh ya sudah, Kaisam pantau dari belakang ya kan. Banyak teman-teman yang respect terhadap mbaknya ya. Banyak teman-teman yang mengunjungi mbaknya ya kan. Karena dalam proses surrendernya, by the way surrender ya, karena memang mbaknya ini adalah overstay. Kalau misalkan dia punya majikan, dia punya visa kerja, itu nggak akan sulit buat dia pengobatan, atau nauzubillah min daliknya kalau sampai meninggal dunia pun itu tetap dipulangkan jenazahnya ya. Karena mbaknya ini overstay dan di backup sama shelter ya. Jadi Kaisam hanya bisa pantau dan doakan dari belakang. Kaisam mengikuti perjalanannya dari surrender pertama kali si pekerja migran ini. Walaupun dia overstay, dia juga pekerja migran ya cuy ya, sama ya. Kaisam tidak bertanya berapa lama overstay-nya, hanya saja pada waktu Martini, Ibu Martini belum disurenderkan KJRI, si pekerja migran ini atau si Mbak A, kita sebut aja Mbak A ya. Mbak A ini sudah meninggal dunia ya cuy ya, sekarang ada di Hong Kong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin yang mengikuti kasusnya, kalian mungkin tahu ini kasus siapa yang Kaisam bahas. Hanya saja ini menjadikan problem untuk Kayat Isam. Hati Kayat Isam mensifuk, sesak dada Kayat Isam cuy. Tahu kenyataannya bahwa keluarga mengizinkan untuk dikremasi. Keluarga memilih opsi untuk dikremasi. Kaisam berontak cuy, sebagai seorang muslim Kaisam berontak. Kenapa harus dikremasi gitu kan? Sedangkan Kayat Isam dari kemarin Kaisam nyari dalil yang mengizinkan mayat muslim ini dikremasi, dan Kaisam nggak menemukan jawabannya. Akhirnya Kaisam speak up di sini, semoga aja keluarganya mendengar dan masih bisa merubah opsi dikremasi itu menjadi penguburan yang layak sebagai seorang muslim ya cuy ya. Sampai mana tuh ceritanya? Saat Kayat Isam itu menangani Ibu Martini yang akan disurrender, Kaisam masih mobat mabit cuy. Tapi si almarhumah ini sudah surrender cuy. Kaisam sudah pantau ya, dia didorong kursi roda dan dia surrender dan wajib lapor. Dan saat dia surrender itu banyak teman-temannya yang mensupport, memberikan bantuan, ibaratnya mensupport ya kan, bahkan tidak nanggung-nanggung. Banyak Kaisam pantau ya. Jadi Kaisam itu ya udah, Kaisam nanti bagian belakang aja, kalau memang butuh apa-apa nanti ngomong sama Kaisam ya kan. Sampai pada akhir hayatnya Kaisam tidak dikontak, itu artinya berarti memang si almarhumah ini sudah ada yang menghandle ya cuy ya. Terus seperjalanannya dia surrender ya ke imigrasi, Allah berkehendak lain, yaitu sakit cuy, jatuh sakit dan mengharuskan almarhumah ini dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah Hong Kong. Dan kondisinya semakin memburuk, kritis. Ternyata beliau ini didiagnosa salah satu penyakit ya. Kaisam nggak akan nyebutin penyakitnya apa. Yang pasti mbaknya ini sakit yang menghabiskan seluruh badannya sehingga kurus dan tidak berdaya ya cuy ya.
Bahkan orang-orang yang masuk ke ruangannya untuk menengok saja dia harus steril ya, dengan menggunakan alat-alat dari rumah sakit itu. Nah, qadarullah cuy, mbaknya ini nggak kuat. Di rumah sakit beliau ini menghembuskan nafas terakhirnya. Ya kan, baru aja Kak Isam itu ngobrol sama KJRI dan ternyata beliau dipanggil ya cuy ya. Nah, otomatis pengurusan mayatnya ini ada dua kemungkinan, dipulangkan atau dikuburkan di Hong Kong. Ya kan, awalnya Kak Isam itu tidak ini apa namanya, tidak ada dalam bayangan Kak Isam bahwa mayat ini akan dikremasi. Pastinya shelter ini akan mengupayakan beliau ini untuk dipulangkan atau dikuburkan di sini yang sama-sama memerlukan dana ya cuy ya. Dananya nggak kira-kira. Itu kalau dipulangkan seperti almarhumah Nurjannah yaitu sekitar 50.000 Hong Kong dolar atau 100 juta. Atau dikuburkan di Hong Kong itu sekitar 40-35 atau 40 masa kontrak 10 tahun ya kan. Nanti tulang-tulangnya itu dibereskan lagi ya kan, masa kontrak 10 tahun. Tapi catatannya nama kita itu kan terdaftar gitu kan. Kita dikuburkan di Chaiwan, di Happy Valley atau di mana gitu kan, tapi secara Islam gitu kan, secara Muslim. Nah, wah ini juga termasuknya perdebatan panjang ya. Karena yang bisa menentukan keputusan untuk dipulangkan atau dikuburkan itu yang pertama dana ya kan, yang kedua adalah keputusan keluarga. Karena almarhumah ini punya keluarga cuy, mengingat background almarhumah ini yang overstay, yang mungkin komunikasinya tidak baik dengan pihak keluarga, sehingga ini apa namanya, si almarhumah ini diberikan opsi dari rumah sakit di mana dia bisa dikremasi, dibawa pulang atau dikuburkan ya cuy ya. Itu boleh, ada 3 opsi yang dikeluarkan oleh rumah sakit Hong Kong. Nah, Kak Isam sudah mendengar seliweran kabar bahwa kemungkinan besar akan dikremasi ya cuy ya. Permasalahannya Kak Isam bertanya melalui seseorang. Karena apa? Karena takut kalau Kak Isam yang bertanya langsung nanti dikirainya ngejar konten atau apa. Padahal Kak Isam benar-benar care, pengen tahu ini kasusnya ini akan dibawa kemana ya kan. Akhirnya dengar-dengar kabar kalau misalkan si almarhumah ini akan dikremasi. Faktornya apa bisa dikremasi ya kan? Faktornya karena penyakit katanya. Wah, Kak Isam langsung cari informasi apakah penyakit tersebut memang harus pemerintah Hong Kong itu mengkremasi. Ternyata lemah cuy, terbantahkan. Penyakit tersebut itu boleh kok imigrasi mengizinkan almarhumah untuk dibawa pulang. Jadi ini penyakit bukan alasan untuk dikremasi ya kan. Sehingga mereka harus memiliki alasan lagi untuk mendebat kenapa harus dikremasi ya kan. Kalau kalian nggak tahu dikremasi itu bahasa kasarnya adalah dibakar ya cuy ya. Mayatnya itu dibakar menjadi abu, itu yang namanya kremasi. Tapi secara Islam, secara Muslim, Kak Isam mencari dalil apapun itu haram cuy. Kita harus memuliakan jenazah Muslim itu dikuburkan cuy, beneran deh. Karena Kak Isam melihat kasus ini dan mengikuti dari awal, maka berdosalah Kak Isam. Kalau misalkan Kak Isam itu menutup mata dan seolah-olah menjadikan ini biasa aja. Akhirnya Kak Isam itu udah sesek dada Kak Isam. Akhirnya Kak Isam berani ngomong sama KJRI, siapa yang menangani kasus ini? Oh, ibu ini ya kan. Kak Isam ngomong, Bu, kenapa? Problemnya apa? Apakah dana atau apa? Pihak KJRI yang menangani kasus almarhumah mengatakan kepada Kak Isam, terima kasih atas perhatiannya, tapi KJRI tidak henti-hentinya mengatakan kepada pihak keluarga bahwa ada 3 opsi yang bisa dipilih, kremasi, penguburan, atau dipulangkan. Tapi keluarga yang punya hak, yang punya legalitas atas almarhumah ini, keluarga memilih opsi untuk dikremasi. Kenapa? Apakah nggak ada dana? Terus KJRI ngomong kayak gini, agent terakhirnya ini siap untuk membackup biaya apapun itu. Berarti kan dana bukan permasalahan. Maksud Kak Isam kayak gini ya kan. Kalau dana bukan permasalahan ya, suka nggak sukanya keluarga tentang almarhumah, pulangkan saja. Bener nggak? Biarkan desa pun harus tahu gitu kan, dan harus pulang dikuburkan. Karena apa? Karena kita mengingat ini adalah jenazah Muslim gitu kan. Tuh kan Kak Isam nadanya semakin tinggi ya. Sampai pada akhirnya ini enggak Bu, oke lah Bu,
KJRI mungkin SOP-nya seperti ini. Pemerintah Hong Kong mengeluarkan untuk boleh dikremasi. Hanya saja kita juga harus case by case-nya kita lihat. Ini Muslim loh. Seburuk-buruknya dia hidup di dunia itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita sesama Muslim. Ini harus memuliakan seorang mayat. Kita harus memuliakan mayat, Bu. Iya kan? Ini tanggung jawab kita bersama loh, cuy. Sesama Muslim itu, cuy. Selepas dia salah atau tidak, bahkan kayak Islam tidak menemukan dalil satupun yang mengizinkan mayat Muslim ini dikremasi. Yaitu pilihannya dua, dikuburkan. Sampai akhirnya kayak Islam itu, wah, kayak Islam udah kayak orang stres, cuy. Sesak dada kayak Islam. Kayak Islam ngomong sama KJRI. KJRI ngomong kayak gini, coba ya Tisam kamu ngomong sama pihak keluarganya, masih bisa nggak dirubah opsinya untuk dikuburkan? Suka nggak suka agent yang mendengar yang mungkin akan membiayai ini, kalau misalkan kamu keberatan, mungkin kita bisa setengahan. Teman-teman Kaisam yang Muslim pun mau insya Allah membantu untuk penguburan secara layak sebagai seorang Muslim. Kita bicara, Kaisam juga cari tempat penguburan yang mungkin di Happy Valley yang mungkin lebih murah ya kan. Kaisam lagi-lagi cari informasi, cuy. Mayat ini belum dikremasi, cuy. Kita masih belum terlambat untuk mengubah opsi ini ya, cuy ya. Menurut kalian, apakah kita harus ikut keluarga gitu kan untuk mengkremasi ini mayat, ya kan? Sedangkan keluarga tahu nggak nih, jangan karena dendam sama orangnya, jangan karena sakit hati terhadap ibunya mungkin yang nggak pulang-pulang atau apa, terus udahlah dibakar aja ibu saya di Hong Kong, toh juga dia nggak ingat keluarga. Itu salah, cuy, salah persepsi. Keluarga, jangan kita menjadi saksi salahnya kekeliruan keluarga, kita menjadi dosa besar untuk kita bersama, cuy, yang menangani kasus ini. Beneran deh, kamu beneran akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang Muslim. Sesak dada Kaisam, cuy, melihat kasus ini. Makanya kenapa Kaisam itu membahas kasus di YouTube, suka nggak suka, KJRI suka nggak suka, kasus ini Kaisam bahas. Kaisam lemparkan kepada penonton Kaisam. Apakah kita bisa menyelamatkan almarhumah ini dengan cara dikubur secara layak sebagai seorang Muslim? Bisa nggak kalian kasih kayak Tisam dalil yang mengizinkan mayat Muslim itu dibakar atau dikremasi? Sedangkan Kaisam itu membaca ada beberapa yang mungkin boleh dikremasi. Salah satunya adalah jika kita meninggal di laut gitu kan, dan kita susah untuk apa namanya, ke darat gitu kan, maka mayat ini boleh kita tenggelamkan dengan benda berat. Atau mayat yang mu'alaf, yang keluarganya non muslim gitu kan, yang mau dikremasi, maka tidak berdosalah keluarga Islam itu saat mayoritas keluarganya itu adalah non muslim. Sedangkan ini dalil apa yang bisa kita iakan untuk mengkremasi beliau gitu, cuy? Ya walaupun hidupnya salah, overstay dan lain-lain, merepotkan kita semuanya. Ini adalah ujian Muslim kita, cuy. Ujian Islam kita. Harus bagaimana? Makanya kenapa Kaisam sekarang itu coba ngomong sama pihak keluarganya. Alasan apa yang mengizinkan keluarga untuk membakar ini, ibaratnya ibunya atau mayat ini. Sedangkan opsi lain itu masih kita bisa tempuh, penguburan gitu kan. Penyakit itu bukan menjadi alasan untuk dia dibakar di sini gitu, cuy. Mungkin ini pro kontra untuk kita semuanya, tapi ini adalah kasus yang harus kita tangani bersama. Bagaimana cara kita memuliakan seorang mayat Muslim. Itu ujian kita sebagai orang Islam, cuy. Kaisam masih follow up ya. Katanya keluarganya mau telepon Kaisam jam 11 ini. Coba Kaisam pengen tahu alasannya. Kalau keluarganya merubah opsi, yaitu yang kita harapkan ya, cuy ya, dana atau penguburan atau apapun, insya Allah lah banyak dermawan-dermawan di luar sana yang mau gitu kan, apa namanya, membantu sesama saudara Islam ya, cuy ya. Nah ini tegurannya untuk kita semuanya, overstay di luar sana. Pernah nggak kalian berpikir bahwa tidak semua keluarga kalian mau menerima kalian walaupun dalam keadaan meninggal dunia gitu kan? Makanya kalian overstay tujuannya apa? Jangan jadikan keluarga sebagai tujuan kalian untuk mencari uang sebanyak mungkin gitu kan. Mumpung kalian masih sehat, mumpung kalian masih bisa berjalan, tangan kalian masih bisa tanda tangan, surrender, pulang. Kalian mengejar uang, gak akan cukup sampai kapanpun, beneran deh. Yang ada apa jatuhnya? Ujian bertubi-tubi, percaya deh. Makanya tanyakan kepada diri kalian sendiri, anak-anak overstay, anak-anak kosongan, anak-anak paper di luar sana.
Kalian harus punya dana masa depan sendiri, setidaknya 100 juta untuk biaya pemulangan kalian sendiri. Camkan itu. Jangan kalian marah dengan keadaan, jangan kalian marah dengan pemerintah Indonesia, terus kalian melegalkan apa yang ilegal di sini, ya. Ini juga teguran juga untuk Indonesia, KJRI pun. Ini juga problem yang harus bisa kita atasi bersama. Mau sampai kapan negara tidak bisa memberikan perlindungan, ya kan? Case by case-nya harus bisa dijelaskan gitu kan. Karena apa? Karena yang menangani kasus ini pun Anda Muslim kan. Bagaimana, pernah nggak terfikir bahwa pekerjaan Anda ini akan menjadikan jalan pertanggungjawaban Anda di akhirat kepada Tuhan Anda sendiri gitu kan. Mungkin ini bisa didengar dan menjadikan cambuk untuk kita semua, supaya kita bisa menyelamatkan satu mayat ini jangan sampai dibakar ya cuy ya. Karena apa? Karena jelas dia adalah orang Islam. Kita sebagai sesama Muslim wajib kita menghormati mayat ini. Apapun kesalahannya itu bukan urusan kita cuy. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting ini ujian di depan mata kita. Bagaimana kita menghadapi sebagai seorang Muslim. Jawab coba. Kalian setuju nggak dikremasi? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga aja anaknya bisa merubah ya, supaya nggak dibakar cuy. Sesak dada Kaisang. Bye bye.